Selamat pagi Ibu, ya. Berikut akan saya silakan dokumen dan kandidat yang akan wawancara pada hari ini. Saya aja tutup dulu ya. Apa datanya ini sudah lengkap? Sudah Ibu. Selamat pagi saudara muda. Terima kasih sudah datang kembali. Kami akan melakukan suara untuk kandidat camat atas nama mana lagi? Silakan. Pagi Ibu, selamat pagi, selamat duduk. Baik, terima kasih Ibu. Oke, jadi perkenalkan saya Nazila Sari, seorang HRD dari BRI Senang. Boleh kalian berkasnya? Baik, sesi interview saya mulai ya. Silahkan perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan, nama saya Manuela Gitli. Saya lulusan pendidikan administrasi perkantoran dari Universitas Negeri Semarang. Selama kuliah, saya fokus untuk mengasah keterampilan administrasi sehingga saya memiliki keahlian dalam manajemen arsip digital, korespondensi bisnis, dan juga terbiasa untuk mengoperasikan Microsoft Office untuk meningkatkan efisiensi selama kerja. Apa yang Anda ketahui tentang PT Dunia Usaha ini? Berdasarkan hasil riset saya, PT Dunia Usaha merupakan perusahaan manufaktur garmen terkemuka yang berorientasi ekspor. Saya tahu bahwa perusahaan ini sangat menjaga kualitas produk dan juga ketepatan waktu pengiriman untuk brand internasional. Saya sangat terkesan dengan efisiensi sistem kerja di sini. Itulah mengapa saya ingin berkontribusi mendukung operasional kantornya agar tetap sinkron dengan target produksi setiap hari. Baik, jadi selama kuliah apakah Anda pernah terlibat dengan dalam kegiatan organisasi atau proyek tertentu seperti itu? Ya, saya pernah menjabat sebagai sekretaris umum di sebuah organisasi. Di sana, saya bertanggung jawab secara penuh atas seluruh alur surat menyurat dan pengasuhan digital. Ini bagaimana dengan pengalaman kerja atau pekerjaan? Meskipun saya seorang fresh graduate, saya mengisi waktu liburan kuliah saya dengan melakukan magang mandiri sebagai admin logistik di PT Pandora STBT. Apa alasan Anda yang ingin bekerja dengan perusahaan ini? Alasan saya karena saya ingin melanjutkan karir saya pada divisi garmen yang sudah saya mulai sejak magang mandiri kemarin. Khusus ya, misalnya terjadi selisih antara jumlah kain yang datang di gudang dengan surat jalan dari supplier. Nah, sebagai admin, langkah konkret apa yang Anda ambil agar produksi itu tidak terhambat? Baik, mungkin yang akan saya lakukan adalah pertama saya akan melakukan verifikasi fisik ulang bersama kepala gudang untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan hidup atau barang yang tertinggal di armada pengiriman. Jika sudah dilakukan hal tersebut tetapi selisih tetap ada, saya akan segera melakukan rekonsiliasi data dengan mencocokkan purchase order atau PO yang asli dengan surat jalan tersebut. Apakah Anda punya pertanyaan untuk kami? Mungkin saya memiliki satu pertanyaan, bagaimana ekspektasi perusahaan terhadap pegawai baru di posisi ini mungkin dalam 3 bulan pertamanya? Ekspektasi kami itu kamu tuh bisa beradaptasi dengan sistem ERP atau database kami ya, memahami SOP administrasi dari supplier hingga buyer, dan yang terpenting itu adalah zero error dalam input data produksi. Kami tuh butuh orang yang sigap dan tidak butuh banyak pengawasan dalam hal kekinian ini. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih ya sudah datang dan berbagi pengalaman kamu. Kami tuh sangat menghargai persiapan kamu yang cukup matang ya untuk hasil seleksi nanti. Kami akan kabarin melalui email atau telepon dalam waktu maksimal 1 minggu ke depan. Silakan ditunggu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan juga kesempatannya. Saya berharap bisa segera bergabung dengan PT Dunia Usaha. Selamat pagi Ibu, saya Malam. Baik, selanjutnya untuk kandidat kedua atas nama Fatmar Aisyah, Ibu silakan untuk Baik Ibu. Selamat siang, Bu. Perkenalkan diri Anda. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Fatmar Aisyah. Saya lulusan S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran dari Universitas Negeri Semarang. Saya sudah memiliki pengalaman kerja di bidang administrasi, jadi ya saya cukup familiar dengan pekerjaan yang ditawarkan ini. Selama kuliah, apakah Anda terlibat dalam kegiatan organisasi atau praktik seperti itu? Kalau organisasi sih dulu ada ya, tapi menurut saya itu bukan hal yang terlalu signifikan dibanding pengalaman kerja yang sudah saya jalani ini. Terus kalau bagaimana dengan pengalaman kerja atau magang kamu? Saya sudah pernah bekerja di bagian administrasi selama kurang lebih 1 tahun ini, dan saya juga punya pengalaman magang sebelumnya. Jadi untuk alur kerja administrasi ini sudah terbiasa bagi saya.
tugas yang Anda kerjakan selama magang apa? Kurang lebih sih tugas administrasi pada umumnya untuk seperti mengelola surat masuk dan keluar, kearsipan, dan etiketan. Hal-hal seperti itu sudah biasa saya lakukan. Baik, terus apa alasan Anda ingin bekerja dengan perusahaan kami? Karena perusahaan ini cukup besar dan punya sistem yang sudah jelas. Selain itu, posisinya juga sesuai dengan pengalaman saya. Bagaimana cara Anda dalam menyelesaikan pekerjaan dalam deadline yang cepat? Saya sudah terbiasa dengan deadline, jadi biasanya saya kerjakan sesuai prioritas. Selama ini juga tidak ada masalah. Baik, apakah Anda punya pertanyaan untuk kami? Baik, saya punya dua pertanyaan. Mengenai gaji itu di posisi ini berapa ya? Dan jam kerjanya itu bagaimana? Untuk informasi tersebut akan kami informasikan di wawancara tahap berikutnya ya. Oke, baik. Terima kasih sudah mengikuti proses wawancara hari ini. Kami akan menghubungi Anda kembali melalui email atau telepon setelah proses seleksi selesai ya. Baik, itu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, kandidat yang ketiga yaitu nama Fidana kita. Dipersilakan, Pilar. Selamat siang. Jadi perkenalkan saya Nazila Sari selaku HRD dari PT Dunia Usaha. Boleh diperkenalkan identitas Anda? Baik Ibu, selamat siang juga. Nama saya Vida Puspita. Saya lulusan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Semarang. Saya baru lulus dan sekarang sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya. Apa yang kamu tahu tentang PT Dunia Usaha ini? Eh, PT Dunia Usaha itu perusahaan garmen ya Bu. Iya. Saya melihat di internet kantornya itu cukup besar. Jadi saya rasa tempat ini tuh bagus buat saya kerja. Jadi selama kuliah itu apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan organisasi atau proyek tertentu seperti itu? Saya tidak ikut organisasi Bu. Saya lebih fokus ke kuliah aja sih Bu, supaya saya bisa lulus tepat waktu. Anda itu punya pengalaman kerja atau magang gitu nggak? Waktu itu saya magang di salah satu instansi perusahaan pemerintah gitu. Tugas saya itu lebih banyak, membantu dalam fotokopi dokumen sama ngantar surat, ke antar ruangan aja sih, Bu. Gitu. Terus alasan Anda ingin bekerja di perusahaan kami itu apa? Alasannya karena saya butuh pekerjaan tetap setelah lulus dan saya rasa posisi ini cukup dengan apa yang saya pelajari di kampus. Jika Anda diterima, apa kontribusi yang bisa Anda berikan kepada kami? Eee, Mungkin saya akan berusaha bekerja dengan rajin, Bu. Saya akan mengikuti, semua perintah atasan dan juga perusahaan, tidak terlambat datang ke kantor. Terus bagaimana jika ada deadline yang cepat nih? Cara Anda menyelesaikannya itu bagaimana? Mungkin saya akan lembur kalau tugasnya itu belum selesai. Terus saya akan, kerjakan, sebisa saya. Hmm. Terus misalnya nih terjadi ini nih antara jumlah kain di bidang dengan surat jalan, langkah konkret apa yang bisa Anda ambil? Eee, Mungkin saya akan tanya ke atasan dulu, Bu, karena saya takut kalau saya yang ambil tindakan nanti bisa salah hitung. Jadi saya tunggu instruksi aja. Iya ya. Anda punya pertanyaan untuk kami nggak? Eee, Mungkin belum ada sih, Bu, mungkin Baik. Jadi untuk sesi wawancara malam ini udah sampai segini dulu ya. Nanti untuk informasi apakah diterima atau tidaknya nanti akan kami sampaikan melalui email ataupun telepon terkait. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Baik Ibu, saya ingin menyampaikan hasil observasi dari 3 kandidat tadi yang telah melakukan wawancara. Oke, untuk kandidat yang pertama, dia fresh graduate, namun jika kita melihat dari sikapnya, itu cukup baik, sopan dan memiliki motivasi yang cukup tinggi. Walaupun jika kita melihat dia belum memiliki pengalaman yang cukup, namun dia memiliki potensi yang besar sesuai dengan arah tujuan perusahaan kita. Selanjutnya, untuk kandidat yang kedua, jika kita melihat dari 2 kandidat lainnya, dia itu memiliki keunggulan dalam pengalamannya. Namun jika kita lihat lagi dari segi sikap dan etika komunikasinya ya Bu, terutama, itu masih sangat perlu diperbaiki, terutama dalam hal kesopanan dan cara dia menyampaikan pendapatnya.
Sedangkan untuk kandidat yang ketiga, dari pengamatan tadi, dia tuh masih kurang sekali dalam persiapannya dalam melakukan wawancara. Terlihat dari bagaimana dia datang ke ruang wawancara itu terlambat ya, Bu. Terus kemudian dia tuh masih kurang siap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin itu saja, untuk laporan hasil observasi saya terkait 3 kandidat tadi. Baik, terima kasih atas laporan hasil dari hari ini.